Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Ghazali Hafid, peserta Latsar Angkatan 10 tahun 2025. Aktualisasi saya berjudul Optimalisasi Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien dengan Sila Utama, Sistem Laporan Insiden Keselamatan Pasien melalui Digitalisasi RSUD Kelas D Pratama Sendawar. Latar belakang aktualisasi ini, keselamatan pasien adalah komponen krusial kualitas sebuah rumah sakit. Adanya insiden keselamatan pasien harus dicegah karena dapat berakibat fatal hingga menyebabkan kematian. Adanya pelaporan insiden yang baik dan terdokumentasi secara jelas memberikan efek pencegahan insiden keselamatan pasien secara berkelanjutan dan berkesinambungan oleh seluruh pegawai rumah sakit. Oleh sebab itu, saya mengusung Sila Utama IKP sebagai platform pelaporan insiden resmi di Rumah Sakit Pratama Sendawar. Rumah Sakit Pratama Sendawar yang sekarang berganti nama menjadi RSUD Mangku Jaya Linggang diresmikan pada tahun 2022. Meskipun baru berdiri kurang lebih 3 tahun, rumah sakit ini memiliki fasilitas yang cukup memadai. Mulai dari ruangan rawat inap dengan kapasitas 50 tempat tidur, rawat jalan, serta UGD 24 jam. Sebagai rumah sakit yang baru diresmikan, keselamatan pasien adalah prioritas utama dari Rumah Sakit Pratama Sendawar. Insiden keselamatan pasien bisa terjadi di mana saja di seluruh rumah sakit ini. Perjalanan aktualisasi ini sebenarnya dimulai pada bulan Juli 2025. Saya mengajak dan mengundang penanggung jawab unit dan tim mutu rumah sakit untuk mencari penyebab mengapa tidak pernah ada pelaporan insiden di rumah sakit ini sejak diresmikan. Dengan metode kualitatif responden yang hadir, sebanyak 70% menjawab tidak tahu apa itu insiden keselamatan pasien, apalagi sampai melakukan pelaporan. Sedangkan sisanya menjawab pernah ada lembaran pelaporan, namun hilang tidak tahu kemana. Oleh sebab itu, saya mengangkat kegiatan aktualisasi saya dengan tahapan sebagai berikut. Pada kegiatan 1, yaitu pembuatan link tree atau one-page link Sila Utama IKP, dengan output terciptanya platform pelaporan IKP dengan tampilan one-page link Sila Utama IKP. Kegiatan 1 diawali dengan tahapan pertama melakukan diskusi dan koordinasi dengan mentor di rumah sakit terkait tampilan dashboard, instrumen pelaporan, materi IKP, serta SOP Sila Utama IKP nantinya. Saya tidak lupa juga untuk berdiskusi dan koordinasi dengan tim mutu rumah sakit terkait tampilan dashboard serta materi IKP rumah sakit yang akan saya tampilkan pada Sila Utama IKP. Setelah kedua tahapan tersebut selesai, segera dibuat tampilan dashboard Sila Utama IKP dan Google Form pelaporan IKP berdasarkan aturan dari Permenkes. Di tahapan selanjutnya, saya berkoordinasi dan diskusi dengan Direktur Rumah Sakit untuk pembuatan SOP, SK, Panduan Sila Utama IKP untuk menjadikan sebagai platform resmi Rumah Sakit Pratama dalam pelaporan insiden keselamatan pasien. Output dari kegiatan ini, link tree atau one-page link Sila Utama IKP telah selesai dibuat. Di dalamnya terdapat link Google Form pelaporan, materi IKP, serta SK, SOP, dan panduan pelaporan IKP Rumah Sakit Pratama. Kegiatan kedua yaitu pembuatan poster dan banner tentang Sila Utama IKP. Dengan output, poster dan banner telah selesai dibuat. Pada tahapan kegiatan ini, yang pertama saya berkoordinasi dengan mentor terkait desain, poster, dan banner Sila Utama IKP. Maka dipilihlah kata litar, lihat, tangani, dan lapor sebagai kata unik penarik perhatian pembaca. Setelah desain disetujui, maka poster dan banner saya cetak. Dan ke tahap selanjutnya yaitu pemasangan banner dan poster di beberapa ruangan utama rumah sakit, seperti UGD, rawat jalan, rawat inap. Tidak lupa untuk dokumentasi, serta bukti serah terima kepada PJ unit yang diberikan banner.
Output dari kegiatan ini, poster dan banner sila utama IKP telah terpasang di beberapa ruangan utama, seperti UGD, rawat jalan, dan rawat inap, serta lokasi-lokasi strategis rumah sakit. Selanjutnya, kegiatan 3 yaitu sosialisasi sila utama IKP kepada seluruh pegawai rumah sakit, dengan output terlaksananya sosialisasi tahap 1 kepada seluruh karyawan rumah sakit. Di tahapan ini saya berkonsultasi dengan mentor, maka diputuskan Zoom Meeting adalah media yang efisien dan efektif untuk sosialisasi tahap pertama sila utama IKP. Tahapan selanjutnya, bahan tayang serta materi dibuat, termasuk daftar hadiah serta undangan yang dibagikan melalui media informasi rumah sakit. Setelah sosialisasi terlaksana, tahapan selanjutnya adalah melakukan evaluasi pemahaman dengan kuesioner Google Form dan meminta tanda tangan komitmen bersama menggunakan sila utama IKP untuk pelaporan IKP rumah sakit kepada penanggung jawab unit. Output kegiatan ini, sosialisasi tahap 1 telah selesai dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2025, serta evaluasi pemahaman dengan 90% responden mengerti pelaksanaan sila utama IKP. Kegiatan selanjutnya yaitu melakukan evaluasi penggunaan sila utama IKP di rumah sakit selama proses aktualisasi. Pada tahapan ini, saya berkoordinasi dengan mentor dalam menyusun pertanyaan evaluasi berdasarkan asas usability, functionality, reliability, user, and satisfaction dengan referensi yang kredibel. Setelah disusun dan divalidasi, selanjutnya link evaluasi disebarkan melalui media informasi rumah sakit. Kesimpulan didapatkan berdasarkan hasil kuesioner dengan skala jawaban sangat setuju sampai ke sangat tidak setuju, dan nilai jawaban mulai dari 100% dan sampai yang terendah 20%. Kuesioner ini diisi oleh berbagai bidang responden dan mencakup beberapa pertanyaan. Apakah pelaporan insiden keselamatan pasien dengan sila utama IKP mudah dilakukan, sesuai kebutuhan, dan pelaporan dapat dilakukan tanpa adanya error dan kesalahan, hingga kepuasan pada sila utama IKP. Adapun hasilnya didapatkan nilai 96% pengguna mengatakan puas terhadap sila utama IKP. Evaluasi ini kemudian diinput ke dalam dokumen untuk selanjutnya menjadi laporan triwulan dari tim mutu rumah sakit, khususnya subkomite keselamatan pasien. Dan output kegiatan ini, evaluasi telah selesai dilakukan. Kesimpulan dan manfaat aktualisasi ini bagi rumah sakit, dengan adanya suatu platform pelaporan insiden yang resmi di rumah sakit, maka petugas rumah sakit lebih peduli terhadap adanya potensi insiden di rumah sakit, dan petugas lebih tanggap dan aktif dalam pelaporan insiden. Ini dibuktikan dengan adanya pelaporan insiden dalam kurang lebih waktu 1 bulan selama pelaksanaan aktualisasi. Aktualisasi ini terus berlanjut, terbukti dengan adanya sosialisasi sila utama IKP dan keselamatan pasien tahap 2 yang dilangsungkan pada 25 November 2025, serta komitmen petugas rumah sakit agar terus mencegah insiden keselamatan pasien, serta melaporkan apabila ada IKP ke depannya. Perkenalkan, saya Oki Sitiah Hildi, saya sebagai perawat inap. Di sini saya akan memberikan testimoni tentang kegiatan aktualisasi rekan kami Dr. Ghazali tentang sila utama IKP. Saya sebagai pengguna sila utama IKP merasa terbantu sekali dengan adanya laporan insiden ini menggunakan digitalisasi. Kami menjadi lebih mudah dalam pelaporannya dan kami menjadi lebih peka akan insiden-insiden yang ada di rumah sakit kami. Saya Dr. Feni, selaku Ketua Komite Mutu Rumah Sakit Pratama Sendawar, sangat mengapresiasi sila utama IKP, di mana ini merupakan pelaporan insiden keselamatan pasien yang diharapkan dapat membuat pelaporan insiden keselamatan pasien lebih tertata dan meminimalisir ke depannya insiden yang terjadi di rumah sakit.
Pelaporan insiden keselamatan pasien sangat penting dapat dijadikan sebagai pembelajaran agar insiden yang sama tidak terulang di rumah sakit kita. Melalui sila utama IKP, saya berharap bahwa SDM Rumah Sakit Pratama Sendawar akan lebih tanggap dan siap jika terjadinya insiden di Rumah Sakit Pratama Sendawar.